ya zaman SMA masih keren-kerennya mungkin kan teman-teman udah pada wah main kan segala macam, tapi ini kita malah nambah ban kan gitu. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berkesempatan untuk tanya-tanya nih sejarah awal terbentuknya tim ARTNJ asal Pesawaran. Nah nanti jadi kita tanya-tanya siapa sih pembalap pertama yang pernah bergabung di ARTNJ. Daripada penasaran, yuk ikutin terus video saya. Saat ini saya bersama owner dari ARTNJ dengan Mas Alvo. Gimana Mas kabarnya? Baik Mas. Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih, banyak orang yang belum tahu nih tentang sejarah ARTNJ. Nah, jadi pertama itu kita mau tanya arti dari ARTNJ itu apa, Mas? Sebenarnya ART itu ya nama saya Mas, itu singkatan. Tapi aslinya bukan itu namanya Mas. Makanya di lambang ART itu nggak pernah ada ART itu apa. Sebenarnya kalau pada dasarnya aslinya Arco Racing Team. Cuman kan dan saat itu bukan saya pingin wah itu nama saya gitu. Sebenarnya dulu tuh pinginnya namanya itu One Speed Mas, cuman karena dulu kita ngerintis tiba-tiba pas mau dibalap tuh dipanggil ya udahlah Arco Racing Team gitu. Cuman makanya kok kayaknya biasa banget nama tim namanya nama ownernya gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, udah terlalu banyak yang sudah mulai kenal waktu itu Niat Jaya. Jadi harganya Niat Jaya itu ya saya ingin bisa hidup dari tim yang saya bikin, nafkahi bisa buat hidup ya, makanya Niat Jaya. Oh, jadi nggak terlalu menonjolkan nama Arco sendiri itu ya? Makanya di situ saya itu hashtagnya singkatannya Niat Jayanya yang saya kasih tahu. Ya, okay. Pada tahun berapa sih ARTNJ ini berdiri Mas? Kalau resminya ya belum ada yang maksudnya kita tahun sekian, tapi saya dulu pernah mulai pertama kali balap itu 2011 Mas. Oh 2011, iya, cukup lama juga ya? Ya, cuman kan itu belum ada yang tahu Mas, cuman itu awal mula saya balap sama pembalap saya itu 2011. Ya bisa dibilang bukan tim awal mula balap, cuman saya udah yakin itu tim saya gitu. Jadi awalnya nyoba-nyoba gitu ya? Ya bukan nyoba-nyoba Mas, karena balap ini kayak DNA menurut saya, buat saya itu DNA. Ya darah saya tuh memang pinginnya itu emang dari dulu hobi banget sama otomotif, tepatnya di gestrek. Dulu saya yang pingin jadi pembalap cita-citanya, cuman ya karena ada ya finansialnya nggak didukung orang tua, kita juga mungkin dulu bakatnya nggak ada kan, cuman bisa pingin gitu aja ya. Akhirnya udahlah memutuskan hobinya saya tahan, jadi untuk udah fokus ke sekolah. Dulu waktu zaman sekolah ingin jadi pembalap Mas, balap gitu. Cuman ya pernah ikut balap ya nggak dapet prestasi yang memuaskan, terus dari orang tua juga kurang mengizinkan ya, gitu kurang mengizinkan. Jadi tapi memang saya kekeh saya bisa punya pembalap gitu, walaupun akhirnya waktu itu balap ya cuman salah kadar Mas, semuanya ikut orang ya. Pertama awalnya semua ikut orang gitu Mas ya, jadi pelajaran buat saya kan, buat tambah semangat kalau ikut orang itu gimana, kurangnya gimana, jadi saya menyempurnakan gitu. Gimana sih Mas sejarah awal berdirinya ARTNJ ini? Sejarahnya itu iya mesti dibilang sejarah. Kita kalau dibilang sejarah, kita juga kalau maksudnya sejarah itu kalau kita udah nggak balap berarti itu ada sejarahnya. Kalau awalnya sejarahnya memulainya itu ya dari coba-coba, yang pasti coba-coba bikin tim, gimana suka dukanya ya. Awal sejarahnya itu belum ada maksudnya, sejarahnya ART itu hanya tim kampung, terus dengan pembalap yang dulu mungkin notabene-nya nggak dikenal sama siapa-siapa, hanya pembalap sama-sama dari kampung ya. Pokoknya intinya pembalap dan tim kampung yang mencoba bersaing di provinsi Lampung gitu Mas. Ya dari kenal 1-2 tim lain, akhirnya ya sampai sekarang gitu. Juga kita sejarahnya ya cuman nemenin pembalap pemula sampai junior sih Mas. Senior nggak lama main senior. Itu sejarahnya hanya itu, hanya beberapa pembalap yang
mungkin sejarahnya di pembalap-pembalap saya gitu maksudnya. Iya. Gitu aja sih. Nah, di line up RT sendiri ada berapa orang kru dan pembalap untuk saat ini, Mas? Kalau kru sama pembalap, kru itu nggak pernah. Krunya itu ya banyak sih mas, kalau mau diberangkatin semua, cuman kan kita terbatas. Bagian motor juga kan cuma kadang 4 atau 3. Kalau ART ini juga kan nggak fokus di balapnya aja, kita juga jualan mas. Oh, jualan juga gitu ya? Nutupin ya hobi sama usaha itu dijalanin bareng itu. Ya di situ maksudnya ada kru yang bagian jualan, di aparel itu 2 orang, dan di balapnya saya sendiri terjunnya langsung ke di medan balap. Karena saya juga meskipun saya ownernya gitu, saya tetap terjun langsung mas memberikan yang terbaik buat pembalap saya dan tim sih. Karena kalau saya nggak turun langsung tuh rasanya gimana ya mas ya? Kurang puas ya, hambar ya, gitulah hambar. Kitanya nggak, ya semua kita cek lah, kayak dari persiapan, kayak elektrik sih kadang yang sering dilupain itu kayak aki, kita udah charger atau belum, cek-cek kekencangan baut, roda, semua persiapan untuk event itu kalau bisa kita meminimalisir adanya trouble engine lah gitu mas. Meskipun ada tim saya yang maksudnya mekaniknya ada, kadang ya dibantu sama temen ya mas, adalah 3 orang, krunya 1, pembalap 1, sekitar 6 orang sih mas. Kalau balap tuh rata-rata 6 orang. Jadi dalam krunya itu ada 6 orang itu ya? Iya, karena 6 orang itu nggak saklek, itu 6 orang harus orang itu. Kadang ya gantian. Ganti-ganti gitu ya? Ganti-ganti. Tapi kalau eventnya di deket-deket rumah ya rame mas. Rame ya? Rame banget. Solid banget kalau tim saya, walaupun itu ya alhamdulillah teman-teman ya bantu tanpa pamrih. Nah, untuk pembalap siapa aja sih yang pernah bergabung dan yang masih aktif untuk saat ini? Kalau pembalap sampai sekarang yang pernah bergabung ya aktif semua mas. Oh, aktif semua? Aktif semua. Dari saya, pembalap yang pernah bergabung yang nggak aktif itu mungkin pembalap saya di awal dulu 2011 itu pembalap pertama saya towing sana sini. Oh, towing sana sini. Ya, dari 2011 itu lokalan mas, awalnya dulu lokalan, coba-coba lokalan, nggak tahunya juara. Coba balap keluar pertama kali kalau nggak salah saya sama towing itu di Lampung Tengah. Kita udah di Lampung Tengah itu bergabung lagi Heru Hoya Hoya, tapi udah nggak aktif mas, sekarang akhirnya kerja dia. Sempet sih sama Heru Hoya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Ya pemula juga, terus paling kan dipakai sama orang sini juga. Terus setelah itu pembalap saya lama agak off, saya setahun ke Vicky Bolang. Sekarang juga udah kerja, udah nggak balap lagi. Yang masih balap setelah itu saya habis Vicky Bolang ke Opik BK mas. Opik BK. Pernah bergabung lama itu Opik BK? Ya paling lama Opik BK sih mas, dari pemula terbaik, terus junior terbaik, sempat senior juga, tapi 2016 itu waktu pertama kali awal 110 tuh ya saya, yang finansial saya sih yang memang kurang memadai, waktu saya putuskan untuk off dulu balap. Akhirnya si Opik ke tim lain. Terus terakhir pembalap yang masih sekarang udah gak aktif lah, adik saya sendiri mas. Oh, dia sendiri. Adik kandung saya sendiri, Ahlul Nazar itu. Si Ahlul Nazar, terus sama Opik itu sebenarnya bareng mas, bareng itu. Jadi mereka itu bareng balapnya. Si Opik pemula, adik saya anak-anak, masih anak-anak. 2015 awal deh kayaknya itu, saya sedikit lupa. Ya bareng. Terus Opik kan memang prestasinya luar biasa mas, jadi sorotan banget kan di sirkuit itu, pemula, junior, langsung jadi cepat naiknya luar biasa. Alhamdulillah sekarang pun mungkin dia udah di power track, pembalap nasional sekarang, dan daerah jadi artis semua. Sekarang alhamdulillah pembalap saya yang ikut saya sempet senang sih semuanya jadi artis. Jadi kebanggaan tersendiri ya? Kebanggaan tersendiri sih, pernah gabung bareng, maksudnya maju bareng lah, belajar bareng, balap kalah menang. Terus yang terakhir sih sampai sekarang ini mas, pembalap saya yang sekarang ini nomornya 211,
si Belly Satria. Sebenarnya Belly Satria itu pembalapnya kawan saya, cuman kawan saya mungkin kekurangan motor, ya saya backup bareng. Kebetulan sampai sekarang kerjasama gitu, sama teman di Lampung Tengah, si KKRT. Kalau dua taknya sama punya dia gitu, karena emang ya dia sama-sama lah riset bareng. Kalau nggak bareng-bareng kan nggak enak, jadi kan si Belly bawanya 4 taknya punya saya semua gitu kelas-kelasnya. Jadi bebek standar 2 taknya sama KKRT gitu. Ya sampai sekarang masih aktif gitu. Jadi pembalap saya yang rata-rata masih aktif sih, yang nggak aktif mungkin karena kerja mas, milih untuk berkarir lah intinya gitu semuanya. Tapi ya masih aktif dan mungkin dia main trail gitu, apa adventure. Ketemu sih ya, ngobrol bareng gimana, cerita-cerita gitu. Kami saudara sih mas, nggak ada yang antara bos sama anak buah itu nggak ada batasan kalau di saya. Karena saya juga masih ya mungkin masih ya sama lah, masih belum ada keluarga, jadi ya nggak ada batas. Kami ya keluarga susah senang bareng. Rata-rata kalau kayak saya kan ngerintis mas, jadi banyak susahnya daripada senangnya. Susahnya itu artinya perjuangan, setiap balap tuh berjuang banget. Ada cerita tersendiri lah setiap pembalap itu gimana, keluh kesahnya balap tuh banyak. Jadi bikin ya tadi sejarahnya itu hanya kisahnya mas. Sejarah itu hanya kisah, mau balap itu gimana, hasil balapnya gimana, sejarahnya itu sih. Gitu aja. Nah, untuk prestasinya nih, apa aja yang udah pernah diraih selama ini? Dari awal pembalap ya, Dari awal balap gitu. ya kalau prestasinya paling juara sih mas. Kalau kita tuh paling kejuaraan, karena dari saya dulu kejurnasnya nggak pernah, maksudnya dari 2015 Lampung ini emang nggak tertata sih mas. Ya kita hanya event club aja sih. Kalau event club ya mungkin juara umum lah, juara umum, dapat piala, hanya itu aja sih prestasinya. Yang berprestasi kalau di tim hanya itu aja, karena saya hanya mengikuti tim-tim klub lokal gitu. Nggak ada maksudnya event-event yang bergengsi banget kayak keluar event kejurnas region 1, nggak, memang kami nggak ke situ gitu marginnya. Ya pembalapnya yang banyak prestasi kayak Toying gitu dulu, udah sekarang pemula terbaik gitu saja sih mas, nggak ada yang lebih sih kalau dari tim saya. Tapi kalau mereka semua prestasinya luar biasa mas, ada yang juara nasional region, juara power track, ya kayak si Opi gitu juga. Hanya itu kalau prestasi. Nah, untuk balapan yang paling berkesan dan nggak terlupakan di mana nih mas? Semuanya punya kesan dan pesannya masing-masing mas. Sama Toyingnya punya kesan, sama semua pembalap sama Toying yaitu tadi balap langsung menang. Kalau sama Toying itu kan memang karena kebetulan dia juga satu daerah sama saya di sini. Itu satu kampung gitu ya? Satu kampung, ya jadi ya udah kayak keluarga mas. Semua yang sama saya itu saya anggap keluarga lah. Udah saya saudara. Jadi kalau Toying itu dulu waktu kami belum masuk, saya juga baru ya motor cuma satu, mau balap juga nggak punya modal itu kan. Jadi kita putusin buat balap pakai motor orang gitu. Saya dia balap, boncengan naik motor. Jadi kayak orang mudik mas, pakai motor balapnya pakai tas besar. Saya juga jualan. Nah, saya jualan itu, saya juga ikut balap mas, tapi kelas adventure. Jadi sambil dagang, kelilingin. Jadi dagangannya satu item, satu model. Di event ini saya jualannya ini. Habis event lagi, eventnya sambil dulu broadcast. Setiap mau balap itu, yuk siapa yang mau titip alat, just tip gitu kan. Jadi kita sambil balap, nggak taunya cerita lucunya kalau sama Toying itu pulang naik motor, pakai JR mas motor saya sama Toying itu. Motor dia dapat juara umum kalau nggak salah ya. Jadi ya saya bawa motor ke, karena dia capek kan, pegangan, ya itu hal yang pernah dilupakan sama pembalap sama Toying itu gitu. Jadi sambil motornya mau dipakai balap Toying, saya pinjam juga buat balap adventure sama-sama. Jadi gantian gitu. Gantian gitu. Harus ya dulu harus menang gitu kan, biar uangnya utuh gitu buat jalan, buat jajan di jalan. Ya alhamdulillah itu perjalanan sepenggal cerita sama Toying. Terus sama Opik udah juara diprotes terus disamperin orang, nggak terima karena kalah. Pernah mas, pura-puranya pingsan gitu. Dulu zaman itu luar biasa, itu
balap di luar daerah. Luar daerah. Ya, sama Opik. Kalau sama Billy ya kekonyolannya ya sama adik saya sih paling berkesan itu. Kalau balap paling berkesan itu sama adik saya, Mas. Alun Nazar ya. Karena notabene-nya jarang sih, Mas. Kakak sama adik sama-sama laki-laki bisa akur gitu ya. Bisa akur gitu. Itu walaupun hanya Alun tuh cuman sampai junior, walaupun ya juaranya hanya konstan di podium 5 besar ya. Saya sangat bangga sih. Karena itu adik saya sendiri gitu. Iya benar. Kalau orang lain kan seneng ya, tapi paling saya senengin itu keluarga, Mas. Karena yang paling penting itu kalau kita bisa satu keluarga bisa memajukan satu sama lain, jadi punya kesan tersendiri gitu. Nilai plus di mata orang itu kan pasti wah ini kakak adik kok bisa saling support gitu. Nah biasanya persiapan apa aja sih yang dilakukan tim saat menjelang balap ini? Ya pasti pengecekan, Mas, repairing, kita cekin motor, part yang mau diganti apa. Ya tadi, Mas, meminimalisir trouble engine lah. Yang penting kita berusaha sepenuhnya, berdoa yang terbaik supaya dikasih yang terbaik kan. Kalau kita udah berusaha, kalau masih ada trouble berarti kan ada evaluasi buat ke depan. Itu aja. Nah, kendala apa aja nih yang sering dialami tim saat di lapangan dan di stay home? Kalau kendala itu ya kadang ya itu tadi, Mas, kalau kendala mungkin partnya harus susah dicari, kita harus jauh-jauh hari dicari spare gitu kan. Partnya itu karena di Lampung kan nggak selengkap kayak di Pulau Jawa. Kita tetap kiblatnya tetap ke Pulau Jawa sih, Mas. Cari alat, tapi ada sebagian di Lampung. Yang kedua mungkin ya donatur atau support, Mas. Kalau gitu. kan kita ini semuanya masih ya independen sih, Mas. Maksudnya ya kalau balap seadanya, Mas, nggak ada yang dulu juga emang ya hasilnya balap buat balap gitu. Karena kita kan untuk support ini sangat susah, Mas, kalau di Lampung karena eventnya memang club. Mungkin ada beberapa donatur sih, mungkin alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir kita dibantu sama donatur ya kayak yang ada di sini gitu. Belum ada yang support untuk per tahun gimana, tapi ya saya udah terbantu banget sih untuk beberapa owner yang udah bantu kami di perjalanan itu. Susahnya itu tadi, Mas. Modal lah intinya. Modal modalnya yang susah, sulit. Nah, untuk budgetnya sendiri kira-kira berapa nih untuk balap di Lampung sendiri yang paling jauh? Ya kalau di Lampung sih untuk operasional 2, kalau untuk 3 motor sih, Mas, 6 kru sampai pulang lagi mungkin 2 atau sampai 3 juta. 2 atau 3 juta gitu ya. Ya pendaftaran, kita bahan bakar untuk konsumsi. Ya hanya itu, Mas. Dari terbentuknya ARTNJ, siapa sih yang jadi motivasi Mas Arvo dalam berusaha ini? Kalau saya mulai dari usaha sih, saya yang paling saya sukain itu maksudnya motivator lah buat saya dalam pengusaha itu Asep Hendro. Asep Hendro itu ya? Iya, Bos Asep itu. Asep Hendro yang ownernya HRS. Dia juga dari orang kecil, jualan keliling juga. Mungkin ya ada kemiripan masalah rezekinya nanti kayak pingin tuh ya nggak tahu, pokoknya saya sangat mengidolakan sosok seorang Asep Hendro. Dia juga dari jual jaket kulit sampai sekarang punya. Jadi merintisnya dari bawah, dari bawah juga gitu. Karena kalau ada dari bawah, kita semua dari bawah itu kita ngerasain gitu. Step by step saat kita usaha itu ada perjalanannya, setiap levelnya juga ada ceritanya, Mas. Ada juga kebahagiaannya, ada juga kesusahannya, udah pasti kan. Ya itu sih kalau motivasi, kalau jadi satu motivasi buat saya kalau itu. Nah, selain owner nih di ARTNJ, boleh tahu dong pembalap idola Mas Arvo ini siapa? Pembalap idola sama tim, kalau untuk gas track saya idolain Farudila Adam. Saya idolain Farudila Adam karena dia itu multi talent. Dia bisa owner tim, bisa kelola tim, bisa jadi pembalap. Hebatnya lagi dia juga kan nggak satu gas track aja, Mas. Bisa supermoto, bisa motocross, dan nggak semua orang pun pembalap itu bisa seperti itu gitu. Karena nggak fokus kan.
Ya kalau sekarang siapa sih yang nggak ngidolain 86 gitu kan, Iya. 86 tag Mas Akbar. Akbar Itu nggak mungkin nggak ada Iya. yang ngidolain. Bahkan kalau Mas Akbar untuk stylenya saya perfect, dia tuh orang luar biasa. Jadi balap itu kayak dibikin ya balap, ya speed, dan juga jadi passion. Passion gitu ya. Passion. Jadi makanya benar-benar kalau legend hidupnya di dunia gestek ya Mas Akbar kan. Udah tua tapi bisa bersaing sama yang muda, itu susah juga tuh Mas. Kalau di Lampung saya idolanya ke Diki Karapan, Tinggi Karapan ya. karena notabene speknya hampir sama sama Mas Farudila. Farudila dan Akbar Topan. bisa balap, bisa punya tim gitu kan. Benar. Kalau saya bisa cuma ngelola tim tapi nggak bisa balap kan, masih ada gitu juga. Ya alhamdulillah lah, pokoknya bisa kenal sama mereka di dunia ini. Saya sangat dunia balap maksudnya, Iya. sangat bahagia sih bisa ada di posisi ini. Visi misinya untuk kedepannya apa Mas? Visi misi kedepannya ya semoga yang pertama, dunia ini kan karena pandemi, gestek ini bisa lanjut lagi, bisa balap lagi, untuk semua otomotif berjalan seperti biasa. Ya motivasi untuk tim saya sendiri ya kita harus mampu lebih bersaing Mas ke depannya dengan event-event yang kita ikutin. Saya pinginnya ikut event di Legend 2, Legend Raka, pengen cobain walaupun evaluasi sih Mas untuk tim saya, tapi ya semoga di tahun depan di ART ada support, ya kalau bisa support dari Pemprov, karena kita wadahnya di Pemprov ini Lampung, ya satu donatur dari Lampung siapa tahu kan, dan harapannya Lampung punya makin banyak bos-bos yang hobi di dunia gestrek, bikin sirkuit, karena kalau udah dari sirkuitnya pasti juga akan terbiasa yang standar nasional. Itu sih visi sama misi saya. Semoga kita bisa tambah bersaing teman-teman dan tambah solid. Itu aja Mas. Kira-kira siapa Mas orang yang paling berjasa dalam terbentuknya tim ARTNJ ini? Dan boleh dong sampaikan satu kata dua kata untuk beliau. Kalau yang pasti yang berjasa dalam karir saya Mas, otomatis ke tim saya, orang tua saya, terus kedua orang yang bantu saya usaha Mas. Ada ya, saya usaha itu ceritanya panjang Mas. Saya cerita panjang itu saya benar-benar dari nggak punya modal Mas. Sampai Dari saya nol sama kalian. nggak punya modal yang kayak orang mungkin ini saya modalin. Saya tuh benar-benar emang saya dulu tuh badu Mas. Di bandel Pembangkang banget sih, saya dulu bangkang banget sama orang rumah. Bukan artinya saya durhaka atau gimana, pokoknya emang saya itu orangnya keras Mas, egois. Saya pingin, bapak saya itu kan emang mobil, bengkel mobil, jadi saya harus, kata orang tua saya harus bantu kan. Cuman kan saya emang nggak seret gitu Mas, belum seneng waktu itu di bengkel mobil, jadi pinginnya di motor. Akhirnya saya kabur dari rumah Mas. Kabur dari rumah itu? Kabur dari rumah. Karena nggak hobi. Iya, kabur dari rumah ikut nenek saya di Hanura. Terus saya sekolah, pulang sekolah itu saya nambah ban Mas. Cuman itu saya nambah ban, yang penting dapat lebihan. Jadi cerita saya itu mungkin kalau orang melihatnya wah enak sekarang begini, tapi prosesnya panjang Mas. Saya dari kelas 2 SMA itu udah mulai cari uang sendiri. Jadi udah mandiri gitu ya? Ya tetap sih Mas, saya ya semandiri-mandirinya zaman SMA itu gimana ya Mas. Jadi kalau gaji saya itu pertama itu satu hari 7.000 Mas. 7.000 itu 2000 berapa? 2008 Mas. 2008. 7.000. Nah 7.000 itu waktu itu akhir mau naik kelas 3 itu saya mutusin itu tadi Mas, ya tadi orang yang berjasa sama saya ada sampai sekarang itu namanya Kak Dedek. Nah itu yang pertama kali ngajakin saya kenal kunci gitu. Walaupun saya notabene-nya emang dari keluarga bengkel gitu. Kenal kunci untuk cari rezeki itu ya itu nambal ban Mas. Nambal ban 7.000 gede banget Mas. Dari 7.000 itu saya dulu sangu aja SMA 3.000 apa 2.000 gitu, itu udah dapat somai, udah keren ya, udah sangu. Saya punya gaji itu tiap minggu saya bayarin SPP Mas.
Oh jadi Saya- SPP itu bayar saya bayar sendiri? SPP, tapi saya nggak bilang orang tua saya. Ya karena ya kita pingin punya tabungan ya, jadi daripada duitnya kemana-mana, ya itu saya bayarin, tapi saya bilang. Jadi pas liburan kan dulu waktu semester, saya punya uang karena pasti orang tua saya bayarnya pas semester gitu. Dan disitulah saya mulai cari uang gitu. Cari uang itu dari SMA, terus 2 sampai kelas 3 SMA itu saya tetap cari uang. Kadang sih ada irinya sih mas. Irinya itu kadang teman kan namanya kumpul ya, kita nggak bisa ikut. Tapi saya punya patokan mas, punya prinsip. Prinsip itu artinya, saat saya belajar cari uang dan orang-orang itu masih santai. Nah, nanti level berikutnya saat saya udah mulai menghasilkan uang, teman yang saya masih main tadi pasti belajar cari uang. Kayak gitu sih mas kalau saya. Kayak gitu maksudnya, semua orang itu punya rumus hidup masing-masing. Saya juga ya mungkin pertanyaan ini panjang ceritanya kalau mau disingkat-singkat. Ya lumayan ada sedihnya itu kan. Ya kalau bersejarah itu ya salah satunya dari awal saya mulai karir, terus diajarin bongkar motor, gimana coba-coba gitu kan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya bukan mekanik apa gimana ya, maksudnya bisa, kita bisa lah, maksudnya rapi-rapi, pelihara motor gitu bisa. Cuman kalau untuk bikin saya sih malah kedua tak sih gitu. Kalau 4 tak udah gak pikir mas, sekarang pikirannya udah bisnis ya, maksudnya jualan gitu, bisnisnya kecil-kecilan lah mas gitu kan. Jadi kadang kalau ada orderan ya kita juga oper ke kawan, kerja sama bareng sih. Jadi kerja sama gitu ya, nggak sendiri? Nggak sendiri, ada yang bantuin sih orang-orang saya oper. Nah itu tadi sih. Terus yang kedua, kalau orang yang bersejarah banget itu tadi ceritanya dari awalnya saya ngebengkel, terus kelas 3 SMA. Saya pernah juga kerja di kebun sawit mas. Oh di kebun sawit tuh? Pernah. Daerah mana tuh? Mesuji mas. Oh Mesuji. Pernah, alhamdulillah pernah jadi apa yang pokoknya saya itu gini, waktu masih muda apa aja tak gas mas, maksudnya tak kerjakan gitu. Saya jadi orang ikut orang kebun sawit. Kebetulan saya bukan yang ini hanya ikut bos, ownernya. Saya cuma suruh nganterin konsumsi segala macam. Ikut Pak Haji Sutris zaman itu. Haji Sutris ini. Mas sekarang masih sering berhubungan, sering ketemu juga. Itu awal, abis itu saya memutuskan untuk nyampas mas, untuk sales. Oh nyales gitu ya? Nyales mas, zaman dulu usaha saya awalnya sales, bangkrut mas. Bangkrut, alhamdulillah bangkrut. Ya Itu bangkrut gimana itu bisa bangkrut juga? gitulah pokoknya, bangkrut itu yang mana belajar usaha itu manajemennya yang enggak, manajemennya nggak bener. Manajemennya nggak bener, bangkrut itu jual baut mas. Saya dulu nggak punya motor. Motornya nyewa 20.000 satu hari, punya teman. Bos kayak pangkalan ojek itu, saya nyewa motor itu zaman itu Pega ZR. Alhamdulillah nyewa. Terus akhirnya bangkrut tadi saya coba lagi bilang ke orang tua gimana. Akhirnya sama orang tua saya dikasih modal, cuman suruh modalnya harus dipulangkan biar konsisten katanya. Ya alhamdulillah dari itu mas sampai sekarang dari nyales buka aparel. Ya aparel itu dibantu sama bos saya mas. Zaman itu pengen pertama kali buka aparel ya minta barang. Oh jadi minta dulu gitu ya? Iya, minta barang ke speed shop yang ternama di Lampung. Terus sama bos saya Jimmy AJS tuh yang bersejarah banget mas. Pokoknya dia sama-sama aja, alhamdulillah semuanya sekarang udah di levelnya masing-masing. Kadang baik banget lah, kalau tanpa mereka juga mungkin saya ya mungkin modalnya kepercayaan sampai sekarang ini. Aparel saya ini maksudnya kepercayaan banget sih, alhamdulillah orang-orang itu percaya sama saya. Barangnya dibawa dulu, besok kalau laku diambil gitu. Jadi sampai sekarang kesayangan masih ya? Maksudnya masih lah, walaupun jarang sekarang karena pandemi ya masih. Ya yang paling besar banget itu ya Bos Jimmy orang Bandung. Saya sama dia itu 5 tahun mas gak ketemu, cuma hanya kirim barang, kepercayaan. Alhamdulillah udah bisa silaturahmi sama dia. Kalau mau bilang kata terima kasih ini kayaknya nggak cukup sama terima kasih aja. Kalau di Lampung itu yang sering bantu saya Jab Speed, Hanjaya Racing gitu.
orang-orang yang berjasa sih, maksudnya yang pernah modalin saya lah gitu kan, ngasih barang. Jadi kalau mau berangkat ambilin dulu mas, minta barang, bos minta ini, nanti kalau pulang nanti saya bayar gitu. Ya alhamdulillah sih, maksudnya jadi cerita gitu mas. Jadi sampai sekarang pun masih sama dia, orang masih bos-bos mau dia masih sehat-sehat semua, masih bisa ngobrol bareng gitu. Luar biasa ya, saya cuma bisa bilang terima kasih. Jadi model kepercayaan gitu ya. Ya percayaan itu, saya cuma bisa bilang terima kasih sama mereka ya, semoga apa yang jadi kebaikan mereka bisa dibalasin sama Allah yang Maha Kuasa. Lagi kita bilang terima kasih kan, berarti kita masih butuhin orang lain. Kata terima kasih itu dalam hidup itu kan sebenarnya perwakilan terima kasih itu kata yang mewakili bahwa kita hidup tidak bisa tanpa orang lain gitu. Ya benar. Terima kasih buat bos-bos semua. Nah pertanyaan dari Instagram nih yang paling menarik nih, boleh disampaikan mas? Pertanyaan Instagram itu saya lihat di Instagram yang paling menarik itu ada dari @astra_febrina, sistem bayaran kru piro mas sekali emang. Kalau di tim saya itu sebenarnya nggak ada sih mas, maksudnya balap sekian gitu. Ada nominal kerja lah, standar orang kerja. Cuman kalau namanya balap, waktu kita dapatnya banyak juara umum gitu ya, paling kita bagi-bagi aja sih sama kru. Jadi kita kan sistemnya di sini belajar bareng mas. Semuanya belajarnya cuma nggak bisa. Wah kayak tim besar, ini kamu pegang motor ini, semua kita kerjain bareng. Jadi sama-sama gitu ya. Pastinya di tim saya yang penting bersih mas, bersih dulu gitu kan. Nah ada nggak nih motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang nih mas? Motivasi buat yang lagi berjuang, yang pasti semangat terus mas. Tetap semangat ya. Tetap semangat, berdoa, berusaha. Pokoknya kalau berjuang itu jangan lupa mas, temannya bersyukur mas. Karena kalau kita dalam hidup berjuangnya tanpa bersyukur mas, sampai mati ya kita berjuang mas. Yang gitu mas, mau gimana pun ya berjuang terus, nggak ada habisnya. Ya bersyukurlah sama apa yang udah di posisi sekarang yang udah didapetin, ya harus berjuang. Karena semua orang itu kan nggak mungkin mas makannya bareng-bareng, ada hari ini atau besok atau lusa atau depan. Pokoknya selalu berjuang, selalu semangat. Dan juga jangan pernah jadi orang yang minder, dan kalau jadi orang juga jangan pernah jadi orang yang menjat orang itu, apa yang dilakukan orang itu salah. Jadi ya karena kita nggak tahu dia orang itu yang kita jat salah itu besoknya jadi apa. Bisa besok malah kita jadi owner kita. Lah kayak yang punya Ninja itu ikut saya mas, tadinya ikut saya bantu tanpa pamrih, nggak tahunya sekarang dia bisa support saya gitu. Begitu dia kan berarti kan manusia hidup itu nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Ya itu tadi, pokoknya selalu percaya diri, tekun mas. Tekun ya. Harus tekun, kalau nggak tekun nanti ya susah. Ya itu tadi, pokoknya kalau berjuang ya itu tadi, cerita saya sampai sekarang ini ya banyak mas. Kalau mau diceritain ya nggak akan ada habisnya, karena semua itu kalau namanya kita berjuang itu ceritanya pasti unik. Dalam hidup itu jadi unik. Ada kesannya masing-masing gitu ya. Iya, punya kesannya masing-masing. Nggak ada beda. Kita bohong kalau kita usaha itu nggak ada perjuangannya, ya bohong. Berarti kan antara perintis sama pewaris mas, kan beda mas. Kalau kita perintis ya wah kita susah dulu, pingin apa susah banget. Nanti kalau udah kita iniin ya, kalau pewaris saya enak mas. Iya, tinggal santai nunggu aja. Nunggu aja, minta langsung dikasih, minta dikasih itu. Ya, itu aja mas, pokoknya itulah ya. Kalau kata-katanya tetap semangat, tekun, jangan lupa bersyukur. Ya oke, terima kasih untuk waktunya nih mas. Semoga ART makin maju, makin kompak dan maju terus intinya. Makasih, sukses terus. Mantap.